Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi perilaku konsumen atau teori tingkah laku konsumen. Ada dua bab yang menjelaskan tentang perilaku konsumen, yaitu teori nilai guna dan indiferen kurva. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori nilai guna, yaitu teori nilai guna suatu barang atau jasa bagi manusia. Ada dua pendekatan, yaitu ada nilai guna kardinal, kemudian ada nanti nilai guna ordinal. Untuk nilai guna kardinal, ini lebih ke nilai guna suatu barang dapat diukur dengan satuan uang atau nilai utilitas, dan tinggi rendah nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Jadi sifatnya subjektif dalam teori nilai guna kardinal, karena kepuasan penggunaan suatu barang tergantung dari penggunanya itu sendiri. Kemudian pendekatan ini disebut dengan daya guna marginal, yaitu di mana nilai suatu barang apabila bertambah konsumsinya, maka nilai marginalnya akan semakin berkurang. Ada beberapa asumsi. Pertama, konsumsinya rasional, yaitu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan batasan pendapatan. Jadi nanti ada budget constraint, ada dibatasi konsumsi itu, penggunaan barang itu dengan anggaran. Kemudian ada law of diminishing marginal return, atau ada diminishing marginal utility, di mana tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin menurun. Salah satu contoh, pada saat kita lapar, maka makan suap pertama itu sangat nilainya tinggi, mungkin bisa dihitung sampai 99. Namun pada saat kedua, ketiga, dan sudah semakin mau mendekati kenyang, maka nilai guna semakin berkurang. Karena semakin bertambah total konsumsinya, nilai marginalnya akan semakin turun. Kemudian asumsi berikutnya, pendapatan konsumen dianggap tetap. Jadi dalam hipotesis untuk nilai guna kardinal yang semakin berkurang, itu dalam mengkonsumsi suatu barang, pendapatan konsumennya dianggap tetap. Kemudian uang mempunyai nilai subjektif yang tetap, karena di sini belum dihitung dengan berapa nilai dari uang itu. Dan juga asumsi dasar dari pendekatan konsumsi kardinal itu adalah kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan ukuran. Jadi bisa dipersenkan atau bisa dijumlahkan, ya. Makin banyak barang yang dikonsumsi, makin besar kepuasannya, tapi nanti nilai marginalnya akan semakin turun, yaitu untuk poin ketiga, terjadi hukum the law of diminishing marginal utility. Pada tambahan kepuasan setiap satu satuan kepuasan itu, maka nilainya akan semakin turun. Kemudian tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen peroleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau membayar lebih mahal. Dan sebaliknya jika konsumen yang dirasakan konsumen semakin rendah, maka dia ingin membayar lebih rendah. Banyak barang-barang yang kemudian nilai guna dari suatu barang berbeda dengan nilai daripada uangnya atau harganya. Jadi ada yang sangat berguna tapi harganya lebih murah, bermanfaat bagi kehidupan manusia,
tapi barang tersebut harganya lebih murah daripada yang kurang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi ukuran kepuasan itu sifatnya subjektif. Maka disitulah muncul ada barang-barang yang disebut dengan barang-barang umum, ya, barang inferior, barang superior. Nah, itulah karena barang-barang tersebut berdasarkan atas kebutuhannya, bukan atas manfaat dalam kehidupan umat manusia. Contoh misalnya air, udara itu sangat vital dalam kehidupan manusia, tapi manusia tidak menghitung atau mengukur dari nilai gunanya. Padahal itu sangat bermanfaat bagi, sehingga tidak dihitung dengan satuan uang. Nah, seperti itu. Salah satu contoh ya biasanya kita mengkonsumsi ataupun menggunakan suatu jasa. Bagi orang-orang yang berada di tempat yang setiap harinya sama, mungkin keberadaan lingkungan yang sejuk, ya, seperti di gunung, ya, mereka merasa bahwa biasa saja, nilainya tidak luar biasa. Tapi bagi seseorang yang jarang sekali menghirup udara segar, maka dia memiliki kepuasan yang tinggi, ya, sehingga dia bisa membayar lebih mahal daripada orang yang terbiasa pada lingkungannya. Jadi banyak nanti di dalam kehidupan kita yang mungkin barang tersebut sangat vital dalam kehidupan manusia, tapi ukuran kepuasannya sangat rendah. Nah, selanjutnya nilai guna ordinal, pendekatan suatu barang diukur tidak cukup dengan diketahui dan konsumen mampu membuat urutan dari tertinggi dari ke terendah. Biasanya ini konsumen memiliki asumsi dalam perilakunya, yaitu rasional, dan kemudian mereka mampu mereferensi dan meranking atau disebut dengan membuat skala prioritas dalam menentukan kebutuhannya. Ini adalah lebih ke pendekatan kurva indifferent. Jadi mengkonsumsi dengan kepuasan yang sama untuk banyak barang yang dikonsumsi. Kalau asumsi yang di kardinal tadi dia adalah mengukur satu barang. Kalau di ordinal mengukur untuk semua barang yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasannya sama. Nah, nanti mana yang lebih rasional dalam kehidupan manusia? Apakah dia mengkonsumsi satu barang atau banyak barang? Nah, sehingga ada kemungkinan yang konsumsi lebih banyak barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimiliki oleh konsumen tersebut atau masyarakat tersebut. Nah, memang dua-duanya ada banyak kelemahan, ya, atau ada kelemahan. Silakan nanti diteliti dengan seksama, ya. Dalam teori nilai guna ada pengertian mengenai nilai guna barang, nilai guna total, nilai guna marginal, dan hukum nilai guna marginal. Perlu dipahami oleh mahasiswa bahwa untuk nilai guna barang, dan suatu barang akan memberi nilai guna yang tinggi apabila barang yang dimaksud memberikan daya guna yang tinggi. Jadi nilai dari suatu barang tergantung dari nilai guna barang tersebut. Tapi kembali kepada konsep tadi, ada nilai yang sangat berguna tapi kurang penilaiannya bagi masyarakat karena dianggap sebagai barang yang elit, barang yang mudah untuk ditemukan, ya, sehingga dalam nilai gunanya dianggap rendah apalagi kalau diukur dengan uang. Contoh misalnya mutiara dalam kehidupan manusia tidak vital, tapi nilai atau harganya, ya, itu akan sangat tinggi sekali. Nah, seperti itu.
Padahal sangat, kalau dalam kehidupan manusia tidak begitu vital, ya tidak begitu berguna. Tapi nilai untuk harganya atau perolehannya itu sangat mahal. Kenapa ya? Karena dari biaya perolehan dihitungnya, atau dari pengorbanan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, sehingga barang tersebut ada istilah barang yang mahal tapi kurang berguna, ada yang sangat berguna tapi murah harganya, bahkan tidak memiliki harga jual. Kenapa ya? Karena pengorbanan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat produsen, ya, rumah tangga atau perusahaan. Mereka tidak mengorbankan, atau si konsumen untuk memperolehnya mereka tidak harus mengeluarkan biaya. Ya, seperti itu. Kemudian nilai guna total dan jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Jadi kalau jumlah total itu akan terus bertambah dengan bertambahnya mengkonsumsi dari satu barang, tapi ataupun beberapa jenis barang jumlahnya akan bertambah. Namun nilai guna marginalnya akan semakin berkurang. Pada saat makan sudah mendekati kenyang, ya itu sudah mendekati nol. Tapi pada saat makan, ya sudah melebihi kapasitas kenyang. Ya, dalam bahasa anak-anak sekarang disebutnya kemerdekaan, ya. Orang Sunda bilangnya kamerkaan. Nah, biasanya sudah negatif. Yang ada pun akan dikeluarkan kembali. Nah, itu. Karena nilai dari satu barang itu, nilai guna marginalnya akan berkurang. Ya. Karena makan rame-rame itu dianggap sangat memuaskan, ya karena makanannya sedikit dan belum sampai masuk ke dalam nilai guna total, sehingga marginalnya masih terus bertambah. Ada hukum dalam nilai guna disebut dengan hukum Gosen 1, yaitu law of diminishing marginal utility. Ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Jadi adanya nilai marginal yang semakin berkurang karena tambahan mengkonsumsi yang totalnya naik, itu akan memunculkan hukum nilai guna marginal dari suatu barang. Nah, konsumen, sifat dari konsumen, ya, itu adalah memaksimalkan nilai guna. Jadi semua orang akan berusaha memaksimalkan nilai dari suatu guna, yaitu barang, ya. Kenapa kita perlu mengetahui, menganalisis perilaku konsumen? Ya supaya mengetahui pada saat nilai maksimal yang dibutuhkan konsumen sampai, maka konsumen akan mencapai tingkat kepuasan. Namun apabila melebihi tingkat kepuasan, ya maksimal, biasanya tadi kembali ke hukum penambahannya semakin berkurang. Kenapa kemudian para produsen menganalisis perilaku konsumen? Nah, untuk mengetahui bahwa nilai maksimal kepuasan konsumen itu ya berapa. Nah, kemudian setiap orang akan memaksimalkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsi. Bukan hanya yang dinikmati, tapi juga yang dikonsumsi. Perbedaannya, ya tambahan dari mengkonsumsi, ya itu wujud nyatanya biasanya barang. Kalau yang dinikmati wujudnya biasanya jasa. Jadi karena dalam suatu barang tersebut juga meliputi servisisnya, ya jasanya juga. Seperti itu. Jadi melekat dalam nilai suatu guna barang tuh untuk mengkonsumsi, ya, jenis bentuk barangnya, dan untuk menikmatinya, rasa, citra rasa dari karya juga, ya, suatu barang. Kita menggunakan jam tangan bukan hanya butuh waktunya saja. Nah, itu kan mengkonsumsi barangnya, ya, jam tangannya. Tapi juga nilai estetikanya, nilai keindahannya juga diperhatikan.
Sehingga kenapa orang banyak menggunakan jam tangan yang semakin memiliki nilai estetika yang tinggi semakin merasa puas. Seperti itu. Kemudian cara memaksimalkan nilai guna dengan memilih barang yang nilai guna marginalnya sama dengan harga barang yang relatif lebih murah. Nah, itu ya. Itu perilaku konsumen seperti itu. Dalam memaksimalkan nilai guna suatu barang akan memilih nilai marginalnya yang sama dengan harganya yang relatif lebih murah. Nah, nanti ada efek penggantian, ada efek pendapatan, nanti akan merubah nilai atau menggeser nilai guna dari suatu barang. Jadi masyarakat atau konsumen akan membandingkan nilai gunanya dengan harga barang ya tersebut. Kenapa ada istilah makan bakso puas di warung A? Karena cita rasanya pas, tapi mereka tidak menganggap bahwa kemahalan. Sesuai, nah kan begitu ya, sesuai. Tapi ada juga yang bilang bahwa mengkonsumsinya, wah barang tersebut ada kemahalan, berarti ada sesuaian antara nilai guna dengan harga. Pada saat puas, yaitu mengkonsumsi nilai guna dari barang sama dengan harganya atau sama dengan pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen, maka konsumen akan puas. Seperti itu. Kalau dalam konsep pemasaran, pada saat kepuasan dan ekspektasi sama dengan biaya yang dikeluarkan, maka akan puas. Nah, dua faktor yang menyebabkan permintaan atas suatu barang berubah, yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Perubahan harga suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal ya per rupiah menjadi semakin rendah. Nah, itu makanya nilai kepuasan mengkonsumsi suatu barang akan dibandingkan dengan nilai harganya. Harganya akan semakin tinggi semakin turun nilai kepuasannya. Ya, dari guna marginal suatu barangnya akan semakin rendah. Ya, makanya ada istilah kemahalan. Ya. Orang tidak protes, dia merasa puas karena antara nilai guna dari barangnya merasa bahwa sama dengan nilai harganya. Ya. Kemudian ada efek pendapatan. Nanti akan sebaliknya ya. Nanti kalau harganya yang turun, kemudian nilai guna barangnya sama, dia kepuasannya akan naik. Nah, karena nilai guna marginalnya berarti akan semakin naik. Selanjutnya di efek pendapatan, untuk penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan dari konsumen meningkat. Pendapatannya meningkat dan atau sebaliknya dari penurunan harga. Maka harga yang bukan karena bertambahnya pendapatan masyarakat ya, hanya pendapatan masyarakat, dari turunnya harga pun mengakibatkan pendapatan real ke masyarakat atau daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga masyarakat akan terus berupaya atau konsumen akan terus berupaya memaksimalkan nilai dari guna, sehingga barang yang dikonsumsinya akan semakin banyak. Jadi jika terjadi turun harga-harga barang, maka konsumen akan lebih mampu membeli banyak barang, sehingga kepuasannya akan meningkat. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh nilai total dari suatu barang yang jumlah totalnya bertambah, tapi akan mendekati ke nilai marginal ke 0 gitu ya. Dan ini mula-mula dari 0 ya, titik 0 dari kiri. Nah, ini
kemudian mengkonsumsi dua barang, maka nilai total guna dari satu barangnya 80 bertambah ke 5, ya, nilai total guna barangnya naik terus sampai nilai totalnya 90, nih nilai titik maksimal. Nah, kemudian nanti turun ya, untuk nilai marginalnya. Nah, sehingga jumlah totalnya bertambah terus, tapi garis kepuasan marginalnya akan semakin turun. Nah, di sini dibatasi maksimal mengkonsumsinya itu adalah 8. Nah, jadi pada saat 8 itu nilai marginalnya akan semakin berkurang. Jadi akan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi nilai marginalnya akan terus turun dengan seiring dengan bertambahnya jumlah yang dikonsumsi. Oke, jadi sifat dari nilai marginal ataupun utility itu adalah negatif ya slope-nya. Jadi semakin bertambah akan semakin berkurang. Jadi bertambah jumlah barang yang dikonsumsinya, nilai gunanya akan semakin berkurang. Nah, ini adalah hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi, total utilitas, total nilai, dan utilitas marginal atau nilai dari marginal, nilai guna dari marginal. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman ya, ke bawah 1, 2, 3 itu mencerminkan tingkat konsumsinya bertambah, nilai gunanya juga bertambah totalnya ya, kemudian sampai mendekati ke 0 ya. Nah, ini mendekati ke 0 untuk marginalnya sampai 30, tapi konsumsi ke 6, nah ini karena sudah sampai puncaknya ataupun disebut dengan sudah penuh ya. Oke, kalau makan tadi sudah kenyang ya di angka 30 ini. Kalau menggunakan satu barang berarti sudah bosan. Maka kemudian barang yang sudah bosan, yang sudah kenyang biasanya dicampakkan. Nah, ini sudah negatif. Ya, berarti total marginalnya dan total dan marginalnya semakin berkurang. Walaupun jumlah barang yang dikonsumsinya terus bertambah dari 6 ke 7. Jadi kenapa kita menggunakan suatu barang disebut dengan bosan? Kita bersepeda, begitu sepeda baru kita seneng. Sehari bisa bersepeda berapa kali. Tapi pada saat sepedanya sudah mulai lama dan kita sudah menggunakannya sangat sering, nah kemudian muncullah bosan. Nah, kebosanan itu karena dianggap secara subjektif oleh pengguna, oleh konsumen, nilai gunanya sudah mulai berkurang. Ya, begitu. Kemudian mereka kadang mencampakkan. Ya, seperti itu. Karena sifatnya ya manusia atau konsumen itu ya subjektif dalam menilai suatu barang. Tapi bagi yang belum pernah, mungkin barang yang oleh kita dicampakkan oleh orang lain yang belum pernah dianggap sangat berguna. Ya, makanya ada istilah mungkin dijual bekasnya, diberikan bekasnya. Ya. Tapi bagi yang belum pernah, maka itu akan nilainya sangat tinggi. Kayak yang punya kendaraan tidak satu, banyak pilihan, akan kembali ke mungkin yang belum pernah dipakai menjadi sangat berguna lagi. Ya, ada kendaraan yang dibuat klasik dan seterusnya gitu ya. Padahal pada saat zamannya mungkin barang tersebut, kendaraan tersebut ya, usang. Tapi pada saat disimpan lama menjadi klasik, ya, kembali akan muncul nilai subjektivitasnya tentang penilaian atau nilai guna dari suatu barang tersebut. Ya, seperti itu.
Oke, nah di atas ada nilai totalnya yang semakin bertambah. Kemudian pada saat marginalnya mendekati 0, ya, itu akan sama, dan pada saat 0 itu akan menjadi turun kembali, ya, totalnya akan turun, ya. Total dari nilai guna, bukan total dari jumlah barang yang dikonsumsi. Kalau jumlah barang terus bertambah. Nah, asumsi dalam penggunaan model utilitas kardinal untuk suatu nilai matematisnya bisa ditulis, ya, marginal utility untuk barang X akan dibandingkan dengan harganya, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ. Jadi mengkonsumsi marginal, nilai dari guna marginal akan dibandingkan dengan harga barangnya tersebut untuk sejumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Itu semuanya akan dibandingkan. Namun konsumen dibatasi dengan garis anggarannya, sehingga konsumen akan mengkonsumsi banyak barang tapi dibatasi dengan, ya, jumlah barangnya, dengan jumlah anggarannya atau pendapatannya. Untuk rumus marginal utility ini, ya, dan ada rumus secara matematis total utility. Total utility adalah, ya, fungsi dari mengkonsumsi sejumlah barang. Nah, kalau marginalnya itu adalah delta, ya, total utility dibagi dengan delta Q. Delta itu adalah, ya, kalau delta total utility 1 min utility 0. Kalau Q, ya, Q1 min Q0, atau perubahan, ya, dari tambahan atas perubahan dari total dengan tambahan atas perubahan dari kuantitinya, ya, seperti itu. Jadi kalau mencari marginal utility, perubahan total utility dibagi dengan perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Oke, ya, teman-teman bisa dipahami. Kita lanjut. Kondisi keseimbangan itu adalah pada saat total utility sama dengan harga barang, ya, seperti itu. Maka disebutlah tadi, jika marginal utility sama dengan harga barang atau jumlah yang dikorbankan, maka itu adalah kepuasan. Sehingga bisa dicari berapa harga kepuasan barangnya pada harga berapa dan pada saat berapa jumlah barangnya. Nah, itulah tingkat kepuasan maksimal akan diperoleh, ya. Oke, di sini ada ilustrasi secara matematis. Nanti teman-teman, ya, dicoba. Ada nanti latihan soalnya juga. Nah, ini karena total utility maksimal itu pada saat PX sama dengan MUX. Jadi mengkonsumsi maksimal atau tingkat kepuasan maksimal itu pada saat harga barang sama dengan marginal barang tersebut. Nah, jika PX sama dengan 4, dalam fungsi matematisnya ini ada 16 min 2X sama dengan 4. Ya, untuk soalnya yang di atas nih, ya, yang sebelumnya. Kemudian ini dihitung secara matematis. Nah, sederhana, ya. Ini pindah ruas 16, ya, min 4. Kalau ini 2X-nya, jadi ada di sebelah kiri. Adalah berapa? 16 min 4 adalah 12. Kenapa ini jadi 6? Jadi karena dicari X. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti selanjutnya ini X-nya atau jumlah barang yang dikonsumsinya 6.
Ya, kita hitung untuk total utility X-nya sudah ditemukan, ya, tinggal kemudian kita mencari total utility-nya. Jadi pada mengkonsumsinya 6 berapa ya total nilai gunanya. Nah, masukkan ke dalam ya persamaan yang tadi ya, 16 Qx min Qx ya dipangkat kan, kemudian sama dengan 16 dikali karena Q-nya sudah ada ya. Masukkan, kemudian dikurangi ya, ini Q-nya sudah ada pangkat 2. Sehingga jumlah dari 16 dikali 6 dengan 6 dipangkat 2, 96 dikurangi 36 sama dengan 60. Jadi total nilai gunanya adalah 60 pada saat jumlah barang yang dikonsumsinya adalah 6. Oke ya. Nah, sehingga kita akan masukkan ya. Nah, di sini marginal utility-nya ini semakin berkurang dan sampai mencapai tingkat 0. Kemudian jadi batas maksimal itu sudah mencapai 0, sudah selesai di situ, tidak marginalnya sama dengan 0 sudah ya selesai. Berarti Q sama dengan atau total utility sama dengan MU sama dengan 0. Nah, itu sudah selesai, berarti marginalnya sama dengan 0, MU sama dengan 0. Jadi total utility sama dengan MU sama dengan 0. MU sama dengan 0 berarti total utility-nya berapa, kemudian Q-nya berapa. Nah, ini adalah sambungan dari tadi. Jumlah barang yang dikonsumsi yang dengan marginal utility. Ya. Jadi TU akan meningkat bila mana marginal utility masih positif, masih di atas 0. Jadi pada saat marginalnya masih positif, maka total utility masih terus bertambah. Tapi kalau sudah sama dengan 0 sudah maksimum. Nah, selanjutnya total utility akan menurun jika marginal utility sudah negatif, kurang dari 0. Terus ya seperti itu. Itu hukumnya. Ini adalah gambar kurvanya ya. Hubungan antara total utility dengan marginal utility. Lihat di titik angka 8 di situ ya. TU-nya total utility-nya maksimal ya. Kemudian di marginal utility-nya garisnya menyinggung garis Qx atau 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk teman-teman tolong dikerjakan ya, soalnya diisi untuk tabel ya, untuk tabel yang kosongnya untuk MUX-nya. X itu simbol atau dari suatu barang ya. Ini di sini untuk asumsi barangnya atau hipotesis barangnya tidak dijelaskan barang apa, karena sudah ada diketahui jumlah barang yang dikonsumsi dengan nilai guna dari suatu barang ya. Nah, kemudian silakan diisi di marginalnya dengan rumus tadi ya, yaitu delta. Nah, ini delta ya. Rumusnya MUX itu delta TU per delta Q ya. Ini karena mungkin beda jenis hurufnya ini. Jadi D. Ini maksudnya delta TU ya per delta Q. Kemudian buat kurvanya seperti tadi, TUX dan MUX-nya. Nah, beri penjelasan dari kondisi nomor 1 dan nomor 2. Ya, seperti tadi saya menjelaskan bahwa kapan mulai bertambah TU-nya dan kemudian
pada saat kapan TU-nya sudah mulai turun atau sama. Nah, kemudian di kurvanya pun demikian. Ya begitu teman-teman, mudah-mudahan penjelasan ini membantu dalam upaya memahami konsep nilai guna dari suatu barang. Demikian saja dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.